Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Sasralukita Dinugroho akan sedikit memberikan ilustrasi untuk sedulur-sedulur Sasralukita semua. Karena begitu banyaknya permintaan dari saudara-saudara kita semua bahwasanya apa sih minyak yang cocok untuk pusaka ataupun pegangan ataupun jimat yang kita punya. Maka saya akan berikan ilustrasi terlebih dahulu seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sudah klik tombol subscribe, like, komen yang positif. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Ada banyak saudara-saudara dari Sasralukita yang bertanya kepada saya bahwasanya bagaimana sih atau apa sih minyak yang cocok untuk sebuah pusaka ataupun jimat yang dialirhawatkan kepada kita. Ilustrasinya bahwa ada saudara kita yang mendapatkan sebuah warisan ataupun sebuah tinggalan dari orang tua, kakek ataupun dari sesepuh mereka, bahwasanya dia mendapatkan sebuah kotak kayu seperti ini. Dan waktu ia membuka, itu didapatkan bahwasanya di bawahnya ada beberapa jenis minyak yang ada di dalamnya. Dan dibuka di bagian atasnya seperti ini, dan dia pun menemukan beberapa barang-barang peninggalan dari keluarganya. Yang di dalamnya juga ada koin kuno seperti ini. Kurang lebihnya ini hanya ilustrasi saja, koin kuno seperti ini. Ada juga koin yang seperti ini. Di dalamnya ada beberapa koin. Kurang lebihnya seperti ini. Dan di dalam kotak itu juga dia menemukan beberapa buah cincin yang menurut saudara kita adalah peninggalan dari keluarganya. Ada beberapa koin seperti ini, ada beberapa cincin, dan juga beberapa sebuah benda-benda klinik yang kurang lebihnya seperti ini. Di dalamnya ada beberapa macam koin, cincin, dan juga ada jimat yang kurang lebihnya seperti ini. Yang terbungkus oleh kain putih. Seperti ini, dan juga ada yang seperti ini juga. Ya. Kemudian dia bertanya, bagaimana cara merawat dari benda-benda pusaka ataupun jimat-jimat yang ditinggalkan oleh keluarganya. Yang menurut cerita dari keluarganya bahwasanya benda-benda yang ada di dalam kotak ini merupakan benda-benda yang bertuah dan memiliki khasiat secara spiritual. Mulai dari benda pusakanya ini, cincin, koin, dan juga uang-uang kuno ini dipercaya oleh keluarganya memiliki khasiat ataupun energi spiritual. Karena seperti yang saya punya kotak ini, di bawahnya juga ada beberapa minyak. Ada berbagai macam minyak di sini. Jadi buat kalian yang merasa kebingungan bagaimana untuk memilih minyak yang tepat untuk cincin ataupun pusaka atau jimat-jimat peninggalan keluarga kalian,
Yang menjadi saran saya yang pertama adalah kalian bisa berkonsultasi kepada keluarga kalian terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa keluarga yang sebelumnya pernah menerima benda-benda tersebut. Dan jikalau memang tidak ada cerita ataupun mengenai hal-hal mengenai yang kita dapatkan ini, kita bisa memakai minyak yang sudah ada jadi satu dalam kotak ini. Kemungkinan besar bahwasanya minyak-minyak ini adalah digunakan untuk merawat benda mustika atau jimat-jimat tersebut. Lalu bagaimana kita mengetahui energi spiritual ataupun energi dari benda-benda bertuah ataupun cincin ataupun pusaka tersebut? Tidak ada cara lain kecuali jenengan harus tirakat terlebih dahulu. Tirakat dalam artian untuk penyelarasan. Jika memang jenengan berniat untuk merawat, harusnya jenengan mengambil tirakat terlebih dahulu. Salah satunya dengan puasa. Namun karena jenengan kurang paham mengenai hal-hal klinik seperti ini, sudah menjadi kewajiban kita sebagai ahli waris untuk tetap menjaganya. Dengan cara kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan, kita olesi minyak juga tidak apa-apa, ataupun bahan-bahan yang tidak bisa menimbulkan karat atau mencegah karat. Karena uang kuno kayak gini kan masih terbuat dari kuningan ataupun dari tembaga. Kalau seperti ini masih dari tembaga ya. Kalau ini tembaga, ini tembaga. Kalau yang seperti ini terbuat dari kuningan sari, campuran, ataupun yang seperti ini juga terbuat dari tembaga. Cuman karena warnanya belum dibersihkan, makanya terjadi perubahan warna menjadi warna hitam. Ataupun seperti ini merupakan mata tombak yang bernama cacing kanil. Jadi kita bisa searching juga ke Google apa sih manfaat dari benda-benda tersebut. Dan untuk minyak yang ada di sini kita bisa gunakan apa saja, karena sejatinya sebuah minyak itu digunakan untuk memberikan wewangian ataupun merawat benda-benda bertuah secara energi spiritual. Apakah minyak ini punya energi atau belum? Meskipun minyak itu tidak dirituali, yang namanya minyak wangi yang non alkohol pastinya itu akan memberikan efek tersendiri ataupun bisa untuk menjaga khodam ataupun energi yang ada di benda-benda mustika kita. Namun ada juga pengkhususan, antara lain jikalau kita mempunyai benda bertuah seperti cincin untuk pengasihan. Biasanya untuk cincin untuk pengasihan ya, warna hijau kayak gini untuk pengasihan. Warna biru topas seperti ini juga biasanya untuk pengasihan karena energinya halus. Putih seperti ini juga biasanya kalau berkhodamnya pengasihan pastinya. Jadi kita bisa gunakan minyak-minyak yang beraroma berbau bunga ataupun aroma bunga-bungaan, bisa dengan minyak bunga kantil, minyak bunga telon, ataupun minyak 7 rupa. Namun hindari minyak-minyak
seperti Jafaro, misik hitam itu biasanya tidak cocok untuk minyak-minyak seperti benda-benda pusaka ataupun cincin mustika untuk pengasian. Karena Jafaro sendiri sifatnya panas dan untuk meredam sifat dari kodam ataupun energi yang sifatnya keras ataupun sedikit tidak bisa untuk dibawa oleh sembarang orang. Namun kalau untuk cincin berkodam pengasian itu cukup diberikan minyak-minyak beraroma bunga supaya kodam yang ada di dalamnya terawat secara energi. Bukan berarti kita syirik memberikan makanan kepada kodamnya, bukan. Namun merawat secara energi yang sudah ada di batu tersebut. Dan niatkan pula bahwasanya kita hanya untuk merawat, bukan untuk meminta ataupun menyembah kepada selain Allah. Karena sejatinya setiap benda-benda bertuah dan setiap benda yang ada di sekitar manusia itu pastinya memiliki energi spiritual, energi yang baik, dan bisa digunakan untuk kehidupan ataupun membantu kehidupan hajat untuk manusia itu sendiri. Dan untuk fungsi dari minyak-minyak tersendiri adalah sudah ada di video YouTube saya sebelumnya, bisa dicari, bisa dibuka lagi ya video-video lama saya mengenai minyak saffron, minyak misik hitam, minyak hajar aswad sebagai untuk perawatan benda-benda mustika ataupun benda-benda bertuah dari keluarga Anda. Bagi kalian yang memang punya benda-benda seperti ini, kalian bisa komen benda apa saja sih yang sudah pernah kalian temukan ataupun dapatkan dari peninggalan dari keluarga kalian. Alangkah baiknya kalau benda-benda yang memang sudah ada di keluarga tetap kita rawat, tetap kita jaga. Sekian dari saya selalu kita Adi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Nanti kalau saya ada waktu pasti akan saya jawab. Pasti akan saya berikan jawaban secepat yang bisa saya berikan. Terima kasih. Tunggu pembahasan saya mengenai hal-hal yang lain di video saya berikutnya.